Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keadaan seperti ini, dimohon untuk kalian semua, jikalau memang ada kepentingan di luar rumah, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada seperti memakai masker, berjaga jarak, dan selalu membawa hand sanitizer. Nah, di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab yang sama, yaitu mengenai ukuran pemusatan dan penyebaran data berkelompok. Hanya saja, subbab yang akan kita bahas kali ini yaitu median dan modus data berkelompok pada tabel distribusi frekuensi dan diagram histogram. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yang pertama, siswa dapat menentukan dan menganalisis median dan modus data berkelompok pada tabel distribusi frekuensi dan diagram histogram. Dan yang kedua, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan median dan modus data berkelompok pada tabel distribusi frekuensi dan diagram histogram. Untuk manfaat pembelajarannya sendiri, yang pertama yaitu menghitung indeks prestasi yang dicapai, yang kedua yaitu membantu dalam proses penelitian. Nah, ini hanyalah sebagian kecil dari manfaat pembelajarannya. Untuk manfaat pembelajarannya itu sebenarnya masih banyak sekali. Nah, diharapkan kalian setelah mempelajari materi ini bisa mengetahui manfaat-manfaatnya yang dapat diambil atau yang dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tendensi sentral sendiri itu kan kemarin ada min, median, modus. Nah, pada tanggal 23 September, jika kalian nggak lupa ya, kita sudah belajar mengenai rataan hitung data tunggal. Pada tanggal 30 September, kita juga sudah belajar mengenai rataan hitung data berkelompok pada tabel distribusi frekuensi dan diagram histogram. Dan pada tanggal 7 Oktober, kita juga sudah belajar mengenai median dan modus data tunggal. Nah, sekarang tepat pada tanggal 14 Oktober kita akan belajar mengenai median dan modus data berkelompok pada tabel distribusi frekuensi dan diagram histogram. Nah, di sini pada pertemuan 30 September itu kita sudah membahas mengenai tabel distribusi frekuensi dan diagram histogram. Semoga kalian semua masih ingat ya, bagaimana bentuknya, bagaimana isinya dari tabel distribusi frekuensi dan diagram histogram. Sehingga pada pertemuan kali ini kalian sudah paham mengenai tabel distribusi frekuensi dan diagram histogram. Nah, kemarin juga kita sudah belajar atau mengetahui mengenai pengertian dari modus dan median itu sendiri. Nah, yang pertama median. Median adalah nilai tengah suatu data yang telah disusun berurutan, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan untuk modus sendiri, modus adalah datum yang sering muncul atau datum dengan frekuensi terbesar. Tentunya masih ingat ya mengenai pengertian dari median dan modus itu sendiri. Nah, karena kita akan membahas mengenai data berkelompok, jadi untuk median data berkelompok itu dirumuskan sebagai berikut. Median sama dengan L2 plus N per 2 dikurangi sigma F2 per F2 dikali P. Wah, apa ya ini rumusnya? Kok sepertinya susah? Ya, jangan dibilang susah dulu ya. Untuk keterangannya seperti ini. L2 itu sama dengan tepi bawah kelas median, F2 sama dengan frekuensi kelas median, sigma F2 sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas median, N sama dengan jumlah data, dan P sama dengan panjang kelas interval. Jadi kalian mengingatnya itu median sama dengan tepi bawah kelas median
ditambah banyaknya data dibagi 2 dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median dikali panjang kelas. Jadi kalau misalnya kalian mengingatnya seperti itu, nanti kalau misal kalian menemukan formula atau rumus yang berbeda seperti ini, yang dilambangkannya itu berbeda, bukan L2 misalnya, itu kalian tidak bingung. Yang penting, oh di sini adalah tepi bawah kelas median. Jadi, kalian tidak merasa kesulitan jika menemukan rumus yang dituliskan berbeda. Seperti itu ya. Jangan dihafal ME sama dengan L2 plus N per 2 dikurangi sigma F2 dibagi F2 dikali P. Karena nanti kalau misalnya kalian menemukan formula atau rumus yang kebetulan bentuknya berbeda seperti ini, nanti kalian akan bingung sendiri. Jadi mengingatnya median sama dengan tepi bawah kelas median ditambah jumlah data dibagi 2 dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median dikali panjang kelas. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk modus. Nah, modus data berkelompok Nah, seperti ini rumusnya. Keterangannya apa? Keterangannya seperti ini ya. LO di sini adalah tepi bawah kelas modus, D1 di sini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus, D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah kelas modus, dan P sama dengan panjang kelas interval. Jadi sama halnya tadi median, kita menghafalnya jangan MO sama dengan LO plus D1 dibagi D1 plus D2 dikali P. Jadi jangan seperti itu. Jadi kita mempelajari rumus ini, yaitu modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus dibagi selisih frekuensi modus dengan frekuensi kelas sebelum modus ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus dikali panjang interval kelas. Nah, inilah yang perlu kalian ingat. Mungkin kalian melihat rumusnya, wah kok kayaknya kelihatan susah ya, sebenarnya itu tuh gampang sekali. Nah, agar kalian lebih mudah memahaminya, kita langsung saja ke contoh ya. Di sini hitunglah median dan modus data berikut. Nah, ini adalah datanya. Tahu ya kalau ini adalah tabel distribusi frekuensi. Inilah bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemarin kita sudah mempelajarinya. Ini soalnya, jadi ada sebuah nilai dengan frekuensi, nah nilai 50 sampai 54 frekuensinya itu 1, 55 sampai 59 frekuensinya itu 12, 60 sampai 64 itu frekuensinya 14, 65 sampai 69 itu frekuensinya 7, dan 70 sampai 74 itu frekuensinya 4. Langsung saja pembahasan. Nah, pembahasannya pertama ya, kita tadi diminta untuk mencari modus dan mediannya. Pertama kita mencari median. Nah, untuk rumus median sendiri itu ini tadi sudah kita bahas. Nah, supaya kita lebih memahami lagi, ini tabelnya kita munculkan lagi. Nah, apa yang perlu kita cari untuk mengetahui median dari data tersebut? Yang perlu kita ketahui yaitu pertama N. Nah, gimana kita bisa memperoleh N-nya? Kita tambahkan di sini yaitu mengenai frekuensi kumulatif. Apa itu frekuensi kumulatif? Jadi frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi-frekuensi yang telah dijumlahkan seperti itu ya. Nah, di sini 1. Berarti di sini datanya juga masih sama 1 karena ini 1, jadi di sini masih sama 1. Nah, kecuali yang di selanjutnya itu berbeda di sini. Nah, di sini 1 plus 12 karena frekuensi kumulatif kan dijumlahkan, jadi dari kelas ini, kelas pertama, frekuensinya dijumlahkan dengan kelas kedua. Jadi di sini 1 plus 12 sama dengan 13. Kemudian ini ya,
frekuensi kelas ketiga itu berarti 1 ditambah 12 ditambah 14 sehingga jumlahnya 27. Selanjutnya juga sama, 1 ditambah 12 ditambah 14 ditambah 7 sama dengan 34. Nah, selanjutnya juga sama, 1 ditambah 12 ditambah 14 ditambah 7 ditambah 4 sama dengan 38. Nah, sehingga diperoleh N-nya sama dengan 38 karena di sini akhirnya adalah 38. Nah, setelah kita ketahui N-nya, apa yang harus kita ketahui berikutnya? Yang harus kita ketahui yaitu kelas median. Kelas mediannya di sini sudah kita ketahui ya, genap karena N-nya itu berjumlah 38. Selanjutnya, bagaimana cara mencari kelas median? Nah, ini dia caranya. Sama seperti yang kemarin kita bahas di median dan modus data tunggal ya. Jadi di sini nilai data ke setengah kali N plus 1. Nah, di sini N-nya sudah ketemu 38, jadi tinggal kita masukkan 38. Nah, 38 tambah 1 itu kan berarti 39. 39 kali setengah itu berarti 19,5. Berarti nilai data ke 19,5. Di mana letak 19,5? Nah, di sini. Kan di sini 13, berarti 13. Di sini ada 13 ditambah 14, makanya hasilnya 27. Makanya di sini letak data ke 19,5 itu berada di interval ini, 60 sampai 64. Nah, ini dia letak datanya di interval 60 sampai 64. Nah, inilah yang dijadikan sebagai kelas mediannya. Setelah itu, karena kita sudah mengetahui kelas median, kita cari L2. L2 tadi itu apa? L2 adalah tepi bawah kelas median. Nah, tepi bawahnya itu ini. Tepi bawah kemarin masih ingat ya, di sini ada tepi bawah, ini tepi atas ya. Nah, di sini tepi bawah itu 60 dikurangi 0,5 sehingga ketemu tepi bawahnya adalah 59,5. Nah, kita masukkan di sini 59,5. Selanjutnya apalagi yang harus kita ketahui yaitu frekuensi. Frekuensi apa? F2 itu tadi menunjukkan frekuensi kelas median. Nah, frekuensi kelas median kan berarti ini. Frekuensi kelas median adalah 14. Nah, ini dia frekuensi kelas median, yaitu 14 kita masukkan. Selanjutnya, kita mencari jumlah frekuensi sebelum kelas median. Mana jumlah frekuensi sebelum kelas median? Nah, ini kan kelas sebelum kelas median itu ada interval 50 sampai 54 dan 55 sampai 59. Jadi, inilah interval kelas mediannya. Nah, 1 dan 12. Sehingga kita jumlahkan saja, hasilnya adalah 13. Nah, setelah kita mengetahui frekuensinya dan jumlah frekuensi sebelum kelas median, kita cari P panjang kelas. Nah, P di sini adalah 5. Dari mana 5-nya? Kemarin kita sudah belajar ya mengenai panjang kelas itu seperti apa nyarinya. Di sini panjang kelas. Nah, ini 60, 60, 61, 62, 63, 64, seperti itu. Nah, lanjut lagi ke pembahasan. Pembahasan yang tadi ya, masih sama. Untuk median, kita sudah ketahui rumusnya, dan kita masukkan data yang telah kita peroleh tadi untuk mempermudah. Nah, kita masukkan N sama dengan 38, tepi bawah kelas mediannya adalah 59,5, frekuensi kelas mediannya adalah 14, jumlah frekuensi sebelum kelas median adalah 13, dan panjang kelasnya adalah 5. Sehingga langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Ini ya, kita masukkan ke dalam rumus seperti ini. 59,5 ditambah 38 dibagi 2 dikurangi 13 dibagi 14 dikali 5. Sehingga ini 38 per 2 dikurangi 15 dibagi 2 itu hasilnya adalah 6. Nah, di sini 6, sini masih 14, masih sama ya, lanjut. Nah, ini 6 kali 5 sama dengan 30, jadi median sama dengan 59,5 ditambah 30 dibagi 14.
Nah, ini median sama dengan 59,5 ditambah 2,1, sehingga diperoleh median sama dengan 61,6. Maka diperoleh nilai mediannya adalah 61,6. Bisa dipahami ya semuanya? Nanti jika memang kesulitan bisa ditanyakan. Lanjut lagi, karena tadi kita sudah mencari mediannya, untuk pembahasan selanjutnya kita akan mencari modus. Nah, untuk rumus modus sendiri itu seperti ini. Nah, kita munculkan ini. Nah, tadi modus LO itu apa? LO itu adalah kelas tepi bawah kelas modus. Nah, kita harus tahu dulu di mana kelas modusnya. Nah, kelas modus di sini kita sudah bisa mengetahuinya dengan melihat frekuensi, di mana frekuensinya yang paling besar itu adalah kelas modusnya. Nah, di sini kelas modus. Yang pertama ya, kelas modus. Nah, ini dia kelas modusnya karena frekuensinya paling besar yaitu 14, yaitu pada interval kelas 60 sampai 64. Nah, ini dia intervalnya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui kelas modus, apa yang perlu kita ketahui? Yang perlu kita ketahui yaitu tepi bawah kelas modusnya. Nah, tepi bawahnya sama ya, yaitu 60. Ini dia 60 dikurangi 0,5. Jadi tepi bawahnya adalah 59,5. Kita masukkan. Nah, selanjutnya kita mencari D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. Nah, ini kelas modusnya di sini 14 ya, dengan kelas sebelum modusnya adalah 12. Jadi, selisih berarti 14 dikurangi 12, sehingga diperoleh D1-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita mencari D2. Apa itu D2? D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelah modus atau sesudah modus. Nah, di sini kan kelas modusnya ini adalah sesudah modus. Jadi, 14 dikurang 7 sehingga D2-nya kita peroleh 7. Nah, setelah itu apa yang perlu kita ketahui lagi? Yang perlu kita ketahui yaitu P. P adalah panjang kelas ya, yaitu 5. Nah, lanjut lagi. Pembahasan masih tentang modus, ini rumusnya. Nah, supaya mempermudah, kita masukkan data yang telah kita peroleh tadi. Langsung saja masukkan atau ke dalam rumusnya ya. Nah, ini modus sama dengan 59,5 ditambah 2 per 2 plus 7 dikali 5. Nah, diperoleh modus sama dengan 59,5 ditambah 10 per 9. Nah, diperoleh ini modusnya adalah 59,5 ditambah 1,1, sehingga diperoleh modusnya adalah 60,6. Maka nilai modusnya adalah 60,6. Lanjut lagi. Nah, langsung kita akan menuju contoh berikutnya. Hitunglah modus dan median data berikut. Nah, di sini datanya berupa diagram histogram ya. Kalau tadi yang pertama kita membahas contoh dengan tabel distribusi frekuensi, sekarang kita membahas contoh dengan menggunakan diagram histogram. Sudah bisa ya membaca diagram histogram. Kemarin kan kita sudah pelajari di sini menunjukkan nilainya dan yang ini menunjukkan frekuensinya. Lanjut. Nah, untuk pembahasannya ini ya. Untuk di sini kita tulis kembali rumus dari modus supaya tidak lupa ya. Dan tidak lupa kita munculkan juga diagram histogramnya biar tidak bolak-balik. Di sini apa yang perlu kita ketahui? Yang perlu kita ketahui adalah kelas modusnya. Di mana kelas modusnya? Ini dia kelas modusnya, interval kelas modusnya ya, yaitu pada interval data dengan nilai 60,5 sampai 65,5. Nah, setelah itu apalagi? Tadi kita sudah membahas yaitu tepi bawah kelas modus. Nah, tepi bawahnya adalah ini
60,5. Itu menunjukkan tepi bawah kelas modus kalau ditulis dalam rumus itu adalah LO. Nah, selanjutnya kita cari selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Nah, di sini kita ketahui D1 sama dengan 15 dikurangi 9, yaitu 6. Nah, kalau kita sudah tahu D1-nya, apa yang perlu kita ketahui lagi? Yang perlu kita ketahui yaitu D2. D2 itu apa tadi? D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus. Nah, ini kelas modusnya, sesudah modus berarti ini, sehingga diperoleh ini dia, D2-nya sama dengan 15 dikurangi 11, yaitu sama dengan 4. Nah, setelah kita tahu tepi bawah kelas modus, terus D1 dan D2, apa yang perlu kita ketahui lagi? Yang perlu kita ketahui adalah panjang kelas. Nah, panjang kelasnya yaitu, ini dia, panjang kelasnya adalah 65,5 dikurangi 60,5, sehingga panjang kelasnya sama dengan 5. Nah, kalau kita sudah ketahui tepi bawah kelas modusnya, sudah ketahui D1-nya, sudah diketahui D2-nya, dan sudah diketahui panjang kelasnya, kita langsung masukkan saja ke dalam rumus, sehingga seperti ini. Modus sama dengan 60,5 ditambah 6 dibagi 6 plus 4 dikali 5. Nah, untuk modusnya, di sini yang ada perubahan ini ya, 6 plus 4 itu 10, ini bisa dibagi ya, sehingga 10 dibagi 5, hasilnya adalah 2. Lanjut, berarti modusnya adalah 60,5 ditambah 3. Nah, sehingga diperoleh modusnya adalah 63,5. Jadi nilai modusnya adalah 63,5. Ya, kita pembahasan, karena tadi sudah membahas mengenai modus, sekarang kita akan membahas mengenai mediannya. Apa yang perlu kita lakukan pertama? Yang perlu kita lakukan adalah, nah di sini ada diagram histogramnya ya. Nah, diagram histogram kita ubah menjadi tabel distribusi frekuensi. Nah, diperoleh seperti ini. Tepi bawah ini ya, tepi bawah dari interval kelas ini 50,5 sampai 55,5. Jadi, tepi bawahnya adalah 50,5 dan tepi atasnya adalah 55,5 dengan frekuensinya di sini sudah ditunjukkan bahwa frekuensinya adalah 6. Sama halnya sampai data yang ini terakhir 70,5 ya ini, mohon maaf, sampai 75,5 dengan frekuensinya yaitu 2. Nah, untuk frekuensi kumulatif, ini FK sama dengan frekuensi kumulatif, sama seperti contoh yang pertama tadi, 6, di sini 15. 15 dari mana? Dari 6 ditambah 9. Nah, di sini 30 dari mana? 30 dari 6 ditambah 9 ditambah 15, dan seterusnya sampai diperoleh data terakhir atau N-nya adalah 43. Nah, setelah kita membuat tabel dari diagram histogram, lanjut ke pembahasannya. Ini tabelnya. Tadi kita sudah buat, kita munculkan lagi supaya tidak bingung. Nah, untuk rumus median sendiri, ini ya, tadi kita sudah belajar mengenai rumus dari median data berkelompok. Nah, ini N-nya itu 43. Tadi kan kita yang pertama harus tahu N-nya dulu. Nah, setelah N-nya 43, kita harus tahu kelas mediannya itu mana. Kelas mediannya karena 43, maka ini kan datanya ganjil, jadi 43 dibagi 2 saja langsung. Ketemunya yaitu 21,5. Nah, data ke 21,5 itu kira-kira berada di sebelah mana? Berarti kan berada di interval ini ya. Berada di interval ini karena di sini kan 15, ini udah 30, berarti kan dari data ke 15 sampai data ke 30 itu ada di kelas ini. Jadi data ke 21,5 itu berada di kelas ini. Jadi di sini menunjukkan bahwa kelas mediannya. Nah, setelah kita ketahui kelas mediannya, kita harus tahu batas bawah kelas median. Mana batas bawah kelas median?
Nah, batas bawahnya adalah 60,5. Setelah kita ketahui batas bawahnya, kita harus ketahui tadi ini, jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, batas bawah kelas median. Selanjutnya, kita harus mengetahui jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, jumlah frekuensinya ini dia 15, kita tulis di sini sigma F2. Nah, setelah kita mengetahui jumlah frekuensi sebelum kelas median, kita harus mengetahui frekuensi kelas mediannya. Frekuensi kelas mediannya itu mana? Nah, ini dia frekuensi kelas mediannya. Setelah itu kita harus mengetahui apa lagi? Yaitu nih ya, panjang kelas. Nah, panjang kelas dari sini intervalnya 65,5 dikurangi 50,5. Jadi ketemunya 5. Nah, sudah cukup ya datanya yang harus kita masukkan ke dalam rumus-rumus ini. Jadi langsung saja. Nah, median sama dengan 60,5 ditambah 43 dibagi 2 dikurangi 15 dibagi 15 dikali 5. Nah, di sini 43 bagi 2 dikurangi 15 ketemunya 28,5. Nah, 15 dan 5 di sini bisa kita sederhanakan ya. Nah, di sini ketemunya 3. Sehingga diperoleh median sama dengan 60,5 ditambah 9,5. Nah, mediannya sama dengan 70. Jadi diperoleh nilai mediannya adalah 70. Bisa dipahami ya semuanya. Jika nanti merasa bingung dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan, bisa ditanyakan melalui WhatsApp atau Google Classroom yang kita punya. Nah, demikian ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bisa dipahami. Pesannya hanya itu tadi, jaga kesehatan, karena kesehatan itu sangatlah penting. Jangan lupa juga untuk belajar. Ternyata di sini kita sudah memasuki pertemuan kelima ya, di mana pada pertemuan pertama kita itu membahas bahwa kita akan bertemu sebanyak 6 kali pertemuan, dan saat ini sudah memasuki pertemuan yang kelima. Jadi, untuk belajar bersama kita tinggal bertemu minggu depan. Jadi selamat bertemu minggu depan. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.